Hai sobat semuanya dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, tentunya masih dalam edukasi seputar kehidupan dan juga cinta sobat, bersama dengan kreator gaul. Dan di video kali ini saya akan berikan lagi satu edukasi menarik buat kamu, yaitu bagaimana caranya kamu bisa diberi kelancaran ketika kamu melakukan kencan pertama dengan seorang wanita, sobat. Sudah menjadi hal umum ketika kencan pertama kali itu biasanya problem yang dirasakan oleh setiap pemuda adalah rasa gugup, rasa grogi, rasa takut, malu, minder, dan lain sebagainya. Ini adalah penyakit umum, sobat. Saya pun juga pernah mengalami karena juga saya pernah muda, sobat. Tetapi segala problem ini saya yakin bisa kamu atasi jika kamu punya rasa percaya yang tinggi kepada diri kamu sendiri, sobat. Maka di video kali ini saya akan memberikan edukasi kepada kalian bagaimana caranya agar supaya kencan pertama kamu itu bisa berjalan lancar dan mulus, sobat. Dan yakinlah dengan kepercayaan diri kamu dan melakukan apa yang nanti saya sarankan, insya Allah, sobat, kencan pertama kamu tidak seperti kencan-kencan teman-teman kamu yang lainnya, yang mereka masih menggunakan cara-cara konvensional yang belum mereka ketahui bagaimana teorinya. Nah, lalu apa saja sih langkah-langkah yang kamu perlukan agar supaya kamu bisa mulus, bisa lancar ketika kencan pertama dengan seorang wanita yang kamu cintai? Kamu ikuti terus video saya, sobat. Tapi sebelum kalian nonton video lanjut, seperti biasa, sob, saya minta kalian subscribe dulu, like, comment, dan share video di seluruh media sosial kamu, sehingga untuk kedepannya saya lebih semangat lagi dalam mengedukasi kamu, sobat. Dan juga dengan subscribe, nantinya kamu juga bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari update video kreator gaul, sobat. Dan bagi kamu yang mungkin ada masalah lain selain daripada masalah kencan pertama ini, tetapi masih dalam hal cinta, ya, seperti wajah kamu jelek, kamu ingin mendapatkan wanita, seperti kamu tidak punya harta tapi kamu ingin mendapatkan wanita, kamu bisa buka kolom deskripsi saya, sobat. Di situ sudah saya taruh beberapa link yang sekiranya berguna buat kamu, yang bisa kamu pelajari agar supaya apa yang menjadi masalah buat kamu itu bisa terselesaikan. Kamu bisa buka kolom deskripsi saya, kamu pelajari, kamu lakukan, dan kamu terapkan dalam kehidupan cinta kamu. Insya Allah, apapun masalah kamu bisa sedikit terbantu dengan video-video dari saya yang sudah saya taruh linknya di kolom deskripsi saya, sobat. Dan baiklah, apa saja sih langkah yang kamu perlukan ketika kamu akan melakukan kencan pertama sama dia supaya berjalan lancar dan mulus? Yang pertama yang harus kamu siapkan adalah mental dan rasa percaya diri kamu, sob. Ini yang harus kamu tingkatkan, ini yang harus kamu pelajari. Kepercayaan diri itu adalah hal penunjang yang sangat penting ketika kamu mau pertama kali melakukan kencan. Kenapa? Seperti yang sudah tadi saya katakan, hal umum yang biasa terjadi pada kencan pertama adalah rasa gugup, rasa malu, rasa minder, dan lain sebagainya. Ini hanya bisa ditaklukkan dengan rasa percaya diri kamu. Percaya bahwa apapun nanti yang kamu lakukan sama dia, yang kamu bicarakan sama dia, yang kamu perbuat sama dia, itu bisa membuat kesan di hati dia. Tentunya sebelum kamu menemui dia, ya kamu harus belajar dulu, kamu harus menguasai dulu teknik berkomunikasi yang baik, teknik bertingkah laku di hadapan dia yang baik bagaimana. Sebab percaya diri pun tidak begitu mulus, ya, ketika kamu tidak menguasai teknik-teknik tersebut. Cuma hanya bermodal percaya diri saja itu tidak bisa, sobat. Kamu sebelumnya harus menguasai teknik-teknik seperti yang tadi saya sebutkan, ya, komunikasi, terus tingkah laku, terus gestur, bahasa tubuh, dan lain sebagainya, itu harus kamu kuasai. Lalu yang kedua yang bisa kamu lakukan ketika melakukan kencan pertama dengan dia adalah tunjukkan padanya bahwa kamu itu tidak hanya pribadi yang cerdas, tetapi juga pribadi yang baik, serta tidak sombong, sobat. Dalam hal ini, yang perlu kamu lakukan ketika pertama kali mengajak dia ke tempat nongkrong, misal di kafe ataupun di restoran dan lain sebagainya, tunjukkan bahwa kamu adalah seorang pria yang baik, sob. Contohnya nih, ketika sampai di kafe, kamu tarikkan kursinya, kamu persilahkan dia duduk, ataupun sebelum berangkat dari rumah kan, kamu salami orang tuanya. Kalau kamu pakai motor, ya kamu persiapkan sandal belakang agar supaya nanti dia bisa nyaman duduk di belakang kamu. Ataupun kalau kamu naik mobil, ya kamu bukakan pintunya, kamu persilahkan dia masuk.
lalu kemudian kamu baru masuk, sobat. Begitu ya, ini adalah hal-hal baik. Terus selain kamu baik, kamu juga harus menunjukkan pada dia bahwa kamu itu adalah cowok yang cerdas, sobat. Seperti misal dia punya problem dan dia menyampaikannya sama kamu, kamu bisa memberikan solusi terbaik untuk problemnya. Terus kamu juga orangnya humoris, kamu orangnya bisa membuat dia gembira, ceria, tertawa dan lain sebagainya dengan cerita-cerita kamu. Dan juga tentunya dengan cerita-cerita berkelas ya. Jangan, sudah saya sering katakan sobat, kamu boleh lucu tetapi kamu jangan menjatuhkan diri kamu sendiri di hadapan dia. Kamu harus tetap menjaga harga diri kamu. Kamu harus tetap menjaga keeleganan kamu, sobat. Jadi kamu harus bisa melucu tetapi harus terlihat tetap elegan di mata dia. Jadi saudara, apakah lucu itu termasuk kecerdasan? Iya. Orang itu bisa dikatakan cerdas ketika dia bukan hanya mampu mengatasi sebuah masalah, bukan hanya mampu untuk mengerjakan soal-soal, tetapi juga mampu untuk membuat orang lain bahagia, tertawa, lepas dari kesedihannya dan lain sebagainya. Ini juga merupakan tingkatan-tingkatan kecerdasan, sobat. Jadi bukan hanya kecerdasan intelektual ya, tetapi humor itu juga merupakan satu rangkaian dalam kecerdasan, sobat. Lalu, walaupun kamu baik, kamu cerdas, satu lagi sobat, jangan sombong. Kebanyakan kan kamu merasa sebagai orang cerdas nih, terus kamu membangga-banggakan kecerdasan kamu, kamu sering menceritakan tentang diri kamu, prestasi kamu dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kamu sombong, sobat. Tunjukkan bahwa kamu adalah orang yang rendah hati, gitu ya. Jadi walaupun kamu di mata dia sudah baik, sudah cerdas, tetapi satu hal yang perlu kamu ketahui, jangan sombong. Ini juga penting. Wanita tidak akan pernah suka dengan cowok yang sombong, sobat. Lalu hal yang selanjutnya yang perlu kamu lakukan ketika kamu kencan pertama dengan dia adalah gaya komunikasi yang ringan tetapi tetap bisa membuat kesan di hati dia, sob. Ini sangat penting. Makanya tadi di awal saya bilang, sebelum kamu menerapkan rasa percaya diri kamu di hadapan dia, sebelumnya kamu harus bisa menguasai teknik komunikasi, teknik bertingkah laku, gestur, bahasa tubuh dan lain sebagainya. Nah, ini akan saya jelaskan gunanya kamu bisa melakukan komunikasi yang baik di mata dia, sobat, sehingga membuat dia terkesan dengan cara kamu berkomunikasi. Gaya bicara kamu membuat dia nantinya tambah kagum sama kamu. Kamu gak usah menggunakan bahasa-bahasa intelek untuk bisa membuat dia tertarik sama kamu. Tetaplah kamu menggunakan bahasa yang ringan, yang mudah dipahami, sobat. Ataupun kamu juga bisa memandang dia itu dari kalangan mana. Kalau memang dia dari kalangan orang biasa, ya kata-kata kamu itu jangan ketinggian, jangan pakai bahasa intelek, pakai bahasa yang biasa. Kecuali kalau pacar kamu itu memang dari kalangan atas, kalangan berpendidikan yang tahu bahasa intelek. Nah, di situ kamu bisa menggunakan bahasa-bahasa intelek yang sekiranya nanti membuat dia tambah kagum sama kamu, sobat. Jadi gitu ya, kamu harus bisa membedakan dari kalangan mana pacar kamu ini gitu. Sehingga kamu bisa membedakan juga bahasa apa yang harus kamu gunakan sama dia. Gaya komunikasi seperti apa yang nantinya bisa membuat dia itu tambah kagum sama kamu, tambah lengket sama kamu, dan tambah ingin selalu bersama kamu, sob. Gitu loh. Lalu yang selanjutnya yang bisa kamu lakukan ketika kamu melakukan kencan pertama adalah buat agar dia bisa menceritakan tentang dirinya, sob. Jangan sampai kamu mendominasi kebersamaan kamu dengan dia dengan cerita-cerita tentang kamu. Gitu loh, sob. Maksudnya begini, wanita itu lebih tertarik kepada orang yang antusias mendengar ceritanya daripada dia harus mendengarkan kita menceritakan tentang diri kita itu siapa, tentang prestasi kita, tentang enaknya keluarga kita, tentang kita itu keturunan dari orang-orang terkenal misalnya. Ini perempuan, walaupun mungkin menurut kamu seakan-akan ya itu bisa membuat wanita terpesona, justru wanita itu biasanya ilfil mendengar cerita yang seperti ini, sob. Biarlah dia tahu sendiri tentang siapa kamu nantinya. Pada masa pendekatan yang paling afdal atau paling
baik untuk kamu lakukan adalah pancing dia untuk bisa menceritakan tentang dirinya, tentang pengalamannya, tentang kesehariannya, tentang kebersamaan dia dengan keluarganya, dengan teman-temannya, dengan saudaranya, dan lain sebagainya. Biarkan kamu menempatkan diri sebagai pendengar yang baik. Wanita akan suka dengan tipe cowok yang bisa mendengarkan setiap cerita dia, lebih-lebih keluh kesah dan juga problem dan masalah-masalah dia. Ini wanita akan suka, sobat. Nah, lalu hal selanjutnya yang bisa kamu lakukan untuk melakukan kencan pertama atau melakukan pendekatan agar supaya bisa berjalan dengan mulus dan lancar adalah tampillah serapi dan sebaik mungkin, tapi tetap menjadi kamu. Maksudnya tampil apa adanya ala kamu dengan tetap memprioritaskan kerapian dan memberi kesan elegan di mata wanita untuk kamu, sobat. Jadi ini juga salah satu persiapan sebenarnya yang harus kamu lakukan pertama kali ya. Tampil rapi dan tampil sekiranya bisa membuat dia terkesan dengan penampilan kamu, dengan style kamu gitu ya. Ini sangat perlu, sobat. Paling tidak sebelum kamu menemui dia, kamu bisa minta pendapat ke teman-teman kamu, sobat. Apakah penampilan saya ini sekiranya sudah rapi? Jangan mentang-mentang itu adalah style kamu. Misalnya kamu stylenya itu apa adanya, memakai pakaian juga terserah kamu. Ingat, sobat, yang kamu temui ini orang yang belum mengenal kamu tadinya, baru kenal itu sedikit saja tentang kamu. Maka dari itu kamu juga diharuskan untuk memoles sikap kamu sedikit. Jangan menggunakan sifat asli kamu. Kecuali kalau memang dia nanti sudah kenal jauh tentang kamu, nah kamu bisa memperlihatkan sifat asli kamu, sobat. Gitu ya. Jadi untuk yang utama dan harus kamu lakukan adalah jaga penampilan kamu di hadapan dia, sobat. Oke ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk video saya kali ini. Semoga bermanfaat buat kamu dan bisa kamu lakukan, terutama buat kamu yang mungkin lagi dalam masalah seperti ini, lagi dalam masa-masa pendekatan, ingin melakukan pendekatan dengan seorang wanita, ingin janjian kencan pertama dengan seorang wanita agar supaya nantinya kamu tidak grogi, tidak gugup, tidak takut, tidak malu, tidak minder dan lain sebagainya. Mungkin cara-cara dari saya ini bisa kamu lakukan. Dan juga saya doakan, sobat, semoga apa yang kamu lakukan di kencan pertama kamu itu nantinya bisa membuat kesan di hati dia dan dia tambah jatuh cinta sama kamu. Baiklah, video ini saya cukupkan sampai di sini. Kita akan jumpa lagi di lain video dan tentunya di lain tema. Terakhir saya doakan buat kalian semuanya, semoga kalian semuanya mendapatkan cinta yang membahagiakan kehidupan kalian, sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.